Bismillah, langsung mulai saja ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sahari dakwah Khadijati. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bismillah. Oh, Masya Allah, suaranya kencang ya. Kok ya kaget sendiri. Bismillah. Sebelum dimulai, insya Allah kita semua meluruskan niat, ya. Niat kita semuanya karena Allah. Sebab pada hadis Arba'in, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, seseorang itu mendapatkan ganjaran syukran, mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya, ya. Barang siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya, ya. Jadi niatnya mesti kita luruskan. Barangkali tadi waktu bersiap-siap di rumah mau datang kemari, ada yang berpikir, aku kesana cuma pengen lihat opo Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma masih cerewet kayak dulu. Gitu ya. Aku pokoknya pengen lihat itu aja. Gitu. Kalau dulu kayaknya gemes kalau lihat. Sekarang kayak opo. Mari kita luruskan niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba berniat ya Allah hari ini datang ke rumahmu ya Allah untuk bertolabul ilmi. Hamba berniat datang ke rumahmu ini untuk ukhuwah Islamiyah. Hamba berniat datang ke rumahmu untuk menghidupkan syiar agama. Hamba berniat datang ke rumahmu ini ya Allah untuk meramaikan majelis ilmu. Hamba berniat datang ke rumahmu ini ya Allah untuk memakmurkan masjid. Masya Allah, hamba datang ke masjidmu ya Allah melangkah, berniat supaya tiap langkah hamba jadi sedekah untuk dakwah. Itu ya, niat baik boleh banyak dibariskan, itu semuanya ada ganjarannya, ya. Semuanya adalah untuk keperluan urusan agama Allah. Hamba datang ya Allah karena hamba ingin berhijrah. Hamba ingin setiap selesai thalabul ilmi, hamba bisa jadi lebih baik. Hamba bisa nambah pemahaman. Semuanya ya Allah, karena hamba ingin di hari akhir hamba bertemu denganmu. Umi, kalau ketemu Allah, kita mesti nyampe di mana? Jawab duluan yang mana ini dapat hadiah. Umi ya? Umi, mana ada tak hadiahnya? Oh, Masya Allah, langsung ya. Ini beliau ini di depan. Kok langsung yang besar, baru pertama udah yang besar. Ya enggak apa-apa, jangan diganti. Ini beliau ini Masya Allah. Yang kencang. Ketemu Allah kita mesti sampai di mana? Surga, Masya Allah. Siapa tadi yang jawabnya paling duluan? Yang mana? Karena hadiahnya sudah kelihatan besar, semuanya bilang saya yang duluan. Ayo Mbak Wi, yang mana diberi hadiah silahkan. Nah, supaya pas hadiahnya pertanyaannya kalau begitu ditambahkan ya. Kalau surga itu biasanya di Quran disebutnya apa? Masya Allah, jannah. Silahkan beliau diberikan hadiah ya supaya pas. Iya, Masya Allah, jannah. Alhamdulillah, Masya Allah, baru mulai sudah dapat hadiah. Kalau gitu bagi-bagi hadiah saja, ceramahnya nggak jadi. Iya baik, masih ada hadiahnya, tenang. Masih ada berapa Mbak? Oh banyak. Oh ya
kayak saya yang kehabisan itu stok pertanyaan. Mesti ceramah dulu biar ada stok pertanyaan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat semuanya karena Allah Ta'ala. Sebab kita ingin bertemu dengan Allah. Dan jika ingin bertemu dengan Allah, kita harus bisa sampai di jannah. Maka jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Yang saat ini Allah hadiahkan untuk kita. Kita masih ada di dunia, berarti kesempatannya masih banyak untuk memperbaiki diri supaya bisa sampai di jannah. Pertama sekali jazakumullah khairan katsir kepada keluarga besar Takmil dari Masjid Pancasila, Masya Allah, yang mengizinkan kita semuanya untuk bisa menggunakan rumah Allah ini untuk syiar agama Allah, berbagi inspirasi tentang hijrah. Karena kita umat Islam sedang berada di bulan pertama dari tahun Hijri. Ya, bulan apa ini? Muharram, Masya Allah ya. Tahun Hijriah itu dihitung dari masa apa? Masya Allah, siapa itu yang menjawab? Alhamdulillah, hadiah. Dihitung dari masa Nabi hijrah. Biar lengkap Umi, hijrah dari mana ke mana nih? Dari Makkah ke Madinah. Iya, silahkan hadiahnya. Alhamdulillah, baru pembukaan sudah 2 dapat hadiah. Belum pembukaan malah. Belum mengucap salam. Alhamdulillah sudah dapat hadiah 3. Wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berdoa memberikan ikrar pernyataan kita kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima ya keislaman kita, iman Islam kita. Insya Allah hidup di dunia kita husnul khotimah, wafatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insya Allah semoga semuanya yang hadir di rumah Allah ini mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah. Tuhan seru sekalian alam. Berarti kita di dunia ini mengharapkan pujian apa enggak? Tidak. Ya, benar loh. Harus diamalkan kalimatnya ya. Kita di dunia tidak mengharap pujian, karena segala puji hanya bagi Allah. Jadi kalau sudah capek-capek ngurusin acara ini, kayaknya aku yang paling capek, pinggangku aja sampai udah remek rasanya, gitu ya. Tapi kok ya kayaknya nggak ada yang merhatikan amat sih, aku sudah sampai susah-susah kayak begini. Boleh kesel apa enggak? Ya jangan, segala puji hanya bagi Allah. Ya kita mengerjakan apapun di dunia ini kan dengan harapan yang menilai siapa? Allah. Karena kita akan menghadapi hari penghisaban. Hari penghisaban itu namanya hari perhitung. Jadi Allah lagi menghitung, ya. Nanti di hari tersebut malaikat-malaikat sudah selesai sudah laporannya kepada Allah, maka di hari itu dihitung. Allah tidak perlu menunggu sampai nanti untuk menghitung. Dari sekarang Allah Maha tahu. Tapi di hari itu yang dimaksud dengan penghisaban adalah Nabi menjelaskan, kita itu dibongkar semua. Jadi kalau di dunia misalnya kita hidup 70 tahun, maka selama 70 tahun itu kita ngapain aja, itu akan ditunjukkan di hari penghisaban. Nah pada hari itu, ketika kita ditunjukkan, itu kita dalam keadaan paham bahwa astagfirullah itu kan tidak boleh, astagfirullah itu kan dosa, astagfirullah aku kok begitu, astagfirullah la haula wala quwata illa billah. Ngeri ya.
Oleh karenanya di hari penghisaban kita berharap ketika video, ketika gambar, ketika perbuatan kita selama di dunia itu diputarkan kembali, ditunjukkan kembali, inginnya di hari itu kita merasa tenang memandangnya. Karena kita melihat, oh iya, aku waktu di dunia kok iya banyak sabar. Oh ya Allah, aku dizolimi. Oh itu aku lagi berdoa mendoakan orang yang menzolimi. Jadi kita pun di hari penghisaban itu tenang. Tapi kalau pas kita ditunjukkan, ya Allah, aku dizolimi kok di belakangnya aku mencaci maki dengan kata-kata yang kasar begitu. Ya Allah, apa hitunganku hari ini? Tegang kita. Ya. Maka kita mesti ingat bahwa apa yang kita kerjakan di dunia itu ada hisabnya, ada hitungannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak nyusah-nyusahkan kita, Mi. Dari Yosudarso mau ke Sempor, itu kan ada arah tujuannya, betul? Nah, panitia nunjukkan, teh nanti dari Yosudarso ke Sempor. Kalau di handphonenya tidak ada mapnya, tidak ada petanya, pokoknya teteh lewatnya sini. Dari situ belok sini, nanti tinggal lurus sudah nyampe. Itu namanya petunjuk. Kira-kira panitia waktu memberitahu itu ke teteh, maksudnya supaya teteh selamat, tidak nyasar. Apa maksudnya supaya nyasar? Supaya tidak nyasar. Maka ketika Allah Ta'ala mengatakan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allah kasih petunjuk, Allah berikan kitab yang tidak ada keraguan. Kalau Quran kata Allah tidak ada keraguan. Allah berikan untuk orang-orang yang mau bertakwa, yang mau gitu ya. Allah berikan. Nah, kalau Allah memberikan petunjuk, huda lil muttaqin, huda, petunjuk. Allah nunjukkan begini ya, jangan itu ya, itu haram loh ya, yang ini dilarang ya, yang ini kerjakan ya. Kamu harus bersikap begini ya, sifatmu mesti ngene ya. Allah ngasih tahu, maksudnya supaya kita selamat apa celaka? Berarti kan kita ini semua sudah dituntun supaya selamat sama Allah. Ya, sudah dituntun supaya selamat. Masalahnya seperti teteh dulu itu, lahirnya sudah muslim, hidupnya mengaku Islam, tapi tuntunan dari Allah tidak dipakai. Maka jadi tersesat. Ya, kita mesti pakai tuntunannya Allah. Caranya piye teh? Kan Quran itu banyak, panjang. Ya kita mesti interaksi terus dengan Quran. Ya. Yang bisa lancar, yang lancar membacanya mesti baca Quran setiap hari. Kan petunjuk dari Allah. Jadi kalau tidak ngikut petunjuk bisa celaka. Nah, ketika kita sedang bicara hijrah, maka kita sedang bicara tentang bagaimana hidup ini mengikuti semua petunjuk Allah. Contoh, teteh yang sederhana-sederhana saja ya. Tidak ada ilmunya, jadi yang sederhana saja. Misal begini. Nah ini kita punya koleksi gelas kayak gini, lucu, antik, klasik, manis begini. Satu set isinya selusin 12. Ya. Ketemprong, pecah 3, sisa 9. Maka satu lusin itu masih lengkap apa enggak? Enggak lengkap. Kira-kira kita punya koleksi yang kita sukai, udah enggak lengkap lagi, perasaan gimana? Rodok-rodok gimana gitu. Ya, kayak ada yang kurang, kok kayak kurang lengkap. Akhirnya kesel. Akhirnya yang mecahkan domeli terus udah. Ya. Begitu ada tamu mau nyuguhkan pakai gelas ini enggak lengkap, ingat lagi. Kamu sih gara-garanya. Bukannya hati-hati tuh lihat tuh jadinya sekarang ada tamu kan jadi enggak lengkap gelasnya. Udah 8 bulan masih begitu. Ya, udah 8 bulan ya. Nah ini sederhana saja contoh-contohnya, sederhana. Di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran di antara ayat 133 sampai 136 Allah itu menyampaikan Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapakah mereka?
Di antaranya salah satunya Allah sebut, yaitu orang yang dia berhak, dia boleh marah, tapi dia lebih memilih memaafkan. Maka Allah jamin dia dengan surga yang luas, lebih luas dari bumi, lebih luas dari langit. Masya Allah ya, menahan amarah itu bisa membuahkan surga. Masya Allah. Nah, ini contoh yang sederhana. Hijrah artinya kita ngikut sama Quran. Biarpun hati kita kesal, gemes, yang mecahkan memang salah, orangnya itu tidak teliti, kerjanya suka asal-asalan, tapi bukan berarti kita boleh marah terus-menerus. Bukan berarti kita sakit hati tidak terimanya terus-menerus, karena artinya kita tidak sesuai dengan Quran. Ya tapi kan orang kayak gitu mesti dinasehati, kalau enggak nanti tidak berubah. Maaf Umi, yang merubah itu Allah, bukan kita. Kita bagiannya menasehati. Makanya waktu menasehati mesti dengan cara yang baik. Karena ketika menasehati, yang kita harapkan itu adalah catatan amal, bahwa kita menasehati kebaikan kepada orang. Berubah atau tidak bisa kita yang berubah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Umi punya anak, ke sahabat, ke saudara, ke tetangga, aku tuh ya teh, ngasih tahu dia itu teh, mulutku sampai rasanya berbusa. Ya, susah banget dikasih tahu, ndak berubah-berubah. Ya sudah benar Mi, yang merubah itu Allah. Ya. Tugasnya Umi pertama mendoakan. Yang kedua, kalau mau menasehati, memberitahu dengan cara yang baik. Ya, ini hadis dan Quran. Kata Nabi, hanya doa yang bisa merubah takdir. Yang lain tidak ada, cuma doa. Takdir itu ketetapan Allah, sudah tetap. Tapi yang bisa menggoyangnya itu adalah doa. Maka nomor satu mesti doa. Aku punya tetangga Kio, orangnya suka pengen tahu aja, kepo deh. Ya. Kita doakan, ya Allah, tetanggaku ini sebelah kanan kepo, sebelah kiri kok tuh cemburu, dengki gitu ya. Didoakan, ya Allah, tolonglah ya Allah, ampuni mereka dan berikan kebaikan, dan aku juga diampuni ya Allah ya. Kadang-kadang aku suka ngomongin mereka ya Allah. Ya, minta maaf sama Allah, minta ampun. Setelah berdoa, maka bolehlah kita memberitahu. Tapi memberitahu harus dengan cara yang baik. Ya, kelihatan gemes apa gemes? Saya itu tidak suka kalau kamu pusing gitu. Ya, mereka dua. Ya Allah. Sampai dulu itu waktu lagi main sinetron Gerhana ya, tayangnya mau 8 tahun loh, udah. Masa se-Indonesia kok senang banget orang pusing 8 tahun udah selesai sinetronnya. Sinetron itu kalau orang tidak ada yang suka sebentar diberhentikan. Tapi kalau terus ditayangkan berarti memang orangnya pada pusing semua. Ya, 8 tahun pusing semua. Pusing. Ya. Jadi balik lagi. Hijrah itu menyesuaikan diri kita dengan perintahnya Allah. Kita sedang pelajari yang sederhana saja. Tadi ya, saya sederhana. Kalau tetanggaku seperti itu, jadi aku harus apa? Boleh nggak aku kesal melulu? Orang di rumahku yang kerja mecahkan, ini orangnya nggak teliti. Boleh nggak aku ngomel terus sudah 8 bulan? Nggak bisa. Kalau di Qurannya nggak begitu ya nggak boleh. Ya, maka kita harus menyampaikan dengan baik, harus memberitahu dengan baik. Nah, ini yang disebut hijrah. Ini termasuk dalam hijrah. Tapi Nabi Muhammad SAW itu pindah loh teh dari Makkah ke Madinah. Mari kita lihat perpindahan secara fisik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama itu adalah perintah Allah. Yang kedua, karena 13 tahun beliau mendakwahkan agama Allah di Makkah, yang waktu itu penguasanya adalah Bani Quraisy. Coba Umi ingat-ingat, mau enggak Bani Quraisy menerima agama Allah? Enggak mau kan? Mereka memerangi Nabi enggak? Iya. Pengikut Nabi disiksa, dibunuh enggak? Iya. Nabi dikejar-kejar oleh para ahli pedang apa enggak? Iya. Sulit sekali. Bahkan Nabi diblokade di suatu lembah di Makkah, dikurung, enggak
keluar, pengikutnya tidak boleh melakukan aktivitas, sampai Umi Khadijah menghabiskan hartanya untuk menghidupi kaum muslim pada saat itu. Begitu blokade dibuka setelah 4 tahun, Umi Khadijah sakit dan meninggal dunia. Masya Allah, ya. Maka pada saat itu Islam sulit untuk tegak di bumi Makkah. Oleh karenanya pada ujungnya Allah perintahkan untuk hijrah. Fisiknya mesti pindah dulu. Pindahnya kemana? Ke tempat di mana Islam itu bisa ditegakkan, yaitu Madinah. Kok bisa teh di Madinah? Karena sebelum Nabi dipindahkan ke Madinah, diperintahkan oleh Allah, sudah ada kaum dari Madinah yang datang ke Makkah ingin bertemu dengan Nabi, ingin mempelajari agama yang disampaikan oleh Nabi. Dan setelah itu hatinya terbuka dan melakukan baiat. Inilah kaum yang disebut kaum Ansor, Masya Allah, ya. Lalu mereka kembali ke Madinah dan mengatakan, ya Rasulullah, kami menunggumu di Madinah. Maka akhirnya hijrah ke Madinah. Di sana Islam bisa tegak. Tapi Bani Quraisy yang masih kafir nyerang lagi apa enggak? Nyerang. Perang pertama perang Badar, ya, terjadi di bulan Ramadan itu. Diserang. Waktu itu kaum muslim jumlahnya tidak lebih dari 300. Bani Quraisy 1000 lebih, ya, menyerang Nabi SAW. Maka semua angkat senjata untuk mempertahankan agama Allah. Lah kita masa di Kebumen aman, tentram, Masya Allah, ayam, tempatnya sejuk kayak begini. Lah kita perangnya apa teh? Apa coba yang mesti diperangi? Hawa nafsu, Masya Allah. Hadiah, siap-siap. Yang mesti diperangi pertama apa? Hawa nafsu. Yang kedua apa? Maksiat. Nah, ya, hidup tentram, aman, damai, nyaman seperti ini. Masa ada kemaksiatan yang mau dilakukan di sana sini? Kan mesti kita perangi, ya. Yang paling awal nafsu, karena maksiat datangnya dari nafsu, ditumpangi oleh setan. Makanya kata setan, jangan nyalahkan aku terus, dikit-dikit setan. Ya. Oh, masa kan kamu juga ada nafsunya di dalam. Lah teh, kenapa kok Allah nyiptakan kita dengan nafsu? Nah, sama kayak pertanyaan, ngapain orang bikin handphone pakai baterai? Ngapain? Kan kalau baterainya copot, handphonenya nggak bisa dipakai, ya kan? Lalu kenapa kok pakai baterai? Kenapa nggak langsung aja colokan listriknya nyambung tanpa baterai? Ini kan kelihatannya nggak ada baterai, padahal ada baterai yang dipasang kan di dalam. Nggak bisa kita mempertanyakan, karena hasil penelitian dan penemuan manusia bikin handphone, yuk memang mesti gitu isinya. Mesti ada baterai, mesti ada kabel-kabel kecil, mesti ada selayar sentuh, mesti ada on off, ya, mesti ada. Nggak bisa dipertanyakan lagi, wong kita sudah pakai kok. Kok masa tiap pakai, aku nih lagi mikir nih ya, kenapa ini handphone mesti ada baterai? Sore pakai lagi, kenapa kamu mesti pakai baterai handphone? Masa tiap-tiap begitu ya, capek, ya. Nah, sama Allah menciptakan kita, itu sudah berikut nafsu. Sudah satu paket, diperlukan. Untuk apa? Merasakan kenikmatan dunia. Kepingin makan pakai nafsu enggak? Nah, iya, nafsu makan kok namanya. Menikah sudah halal, suami istri masih ada nafsu apa enggak? Ya iya, ada, kenceng loh ibu. Ya, memang Allah menciptakan karena ada keperluannya. Tapi jangan sampai nafsu yang menguasai. Kita lihat Al-Maidah 29:30. Apa kata Allah? Kabil dan Habil, putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Kabil membunuh saudaranya Habil. Kenapa? Kata Allah, karena ia membiarkan nafsunya untuk mengendalikan, maka bisa sampai membunuh. Pada surah Yusuf 53, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, nafsu yang tidak dirahmati oleh Allah, dia akan selalu menyuruh pada kejahatan. Nah, ini pada surah Al-Jatiyah ayat 23, Allah mengatakan orang-orang yang hidupnya selalu menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, artinya dia mengikuti terus nafsunya, maka kata Allah, hatinya akan terkunci, matanya tidak bisa lagi memandang ayat-ayat Allah, telinganya tertutup dari kebenaran. Itulah orang yang sesat.
nafsu itu bahaya. Kalau kita ikuti terus dia bisa menjadi maksiat. Maka inilah peperangan kita dalam hidup ini. Ayo kita perangi nafsu kita. Nafsu itu termasuk coba tak intip dulu lihat terus, ya ampun, Bu, lagi apa Bu? Nyiram bunga. Kita langsung ngomong, masa nyiram bunga pakai gelang emas keroncongan banyak, itu mau pamer. Gitu, ya. Yang nyiram bunga pakai gelang keroncong, ndak mikir apa-apa, emang punya kok. Yang ngeliat, nyiram bunga pakai gelang keroncong, mau pamer. Kan? Bisa jadi yang pakai gelang keroncong nyiram bunga mau pamer. Tapi kalaupun enggak, jangan-jangan yang lihat, yang otaknya iri, ya kan? Nafsunya enggak tahan, itu termasuk nafsu, kesel. Lihat orang punya, kita enggak punya, kesel. Nopo kesel ya? Punya enggak punya kan takdir Allah. Nih Umi ya, kita sedang bicara hijrah ya sebentar, sudah jam 2:10. Mari kita membaca Quran pada surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Selama masih di dunia sebelum mati, kata Allah, semuanya kalian akan menghadapi ujian. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya cobaan. Cobaanmu apa? Kata Allah ada dua, kesenangan dan kesusahan. Kesenangan dan kesedihan. Dua-duanya Allah mengingatkan kita. Dua-duanya ujian. Nah sekarang gini, ya Allah, penghasilanku ini pas-pasan ya Allah. Aku mohon kepadamu supaya aku bisa diberi penghasilan yang lebih. Nah mari kita lihat kata Allah, penghasilan pas-pasan, ujian apa bukan? Minta penghasilan lebih ya Allah, penghasilan lebih ujian apa bukan? Lah dari ujian minta ujian tak? Iya, harus sadar kita ya. Dunia ini tempatnya uji. Yang kita mesti minta sama Allah, ya Allah, jika penghasilanku yang pas-pasan ini baik bagi imanku, agamaku, duniaku, akhiratku, maka sabarkanlah aku di sana. Ya Allah, jika penghasilan yang berlebihan itu akan baik untuk agamaku, imanku, duniaku, akhiratku, maka datangkanlah itu untukku ya Allah. Kita minta sama Allah bukan soal penghasilan pas-pasan atau penghasilan banyak, bukan soal sehat atau sakit, bukan soal kita miskin atau kaya, bukan soal kita punya rumah tidak punya rumah, karena semuanya adalah ujian. Hidup ini ujian. Yang kita mesti minta sama Allah, kalau itu baik untuk agamaku, keimananku, duniaku, akhiratku, itu yang kita mesti minta sama Allah. Ya Allah, hamba sakit, sehatkan hamba ya Allah. Sakit ujian apa enggak? Sehat ujian apa enggak? Sama toh. Ya Allah, aku enggak punya motor, aku pengen punya motor ya Allah. Punya motor ujian apa enggak? Enggak punya motor ujian apa enggak? Iya. Sama kan? Sama. Makanya orang Islam itu mestinya bisa membersihkan terus hatinya dari iri, dengki, cemburu, hasad. Ya, tidak suka lihat orang lain punya, kita tidak punya, tidak suka. Loh, kita tidak punya ujian, dia punya juga ujian kok. Dia rumahnya gede banget sih, harganya berapa sih itu? 500 juta. Rumahmu berapa? 50 juta. Ya. Sekarang teteh tanya, nanti di hari penghisaban 50 juta dihisab apa enggak? Dihisab. 500 juta dihisab apa enggak? Dihisab. Kalau sudah mikir, kita berdiri di pengadilan Allah, mendingan yang mana? 50 yang 50. Hisabnya enggak? Yang 50. Kalau mikirnya yang bikin kita pengennya 500 juta, yang keren-keren, yang hebat, teteh kan dulu begitu. Karena mikirnya apa, Dun? Dunia. Di dunia kan daripada naik motor, mendingan aku naik BMW. Ya apa ya? Ya. Daripada motor mending BMW. Kan gitu. Aku di dunia punya BMW, masih mending lagi aku punya helikopter. Kalau dunia kan gitu. Nah kalau kita mulai mikir akhirat, helikopterku dihisap, ya Allah BMW ku dihisap, banyak amat hisapnya ya. Sudahlah kalau belum punya enggak apa-apa, enggak usah dikejar. Tapi kalau Allah datangkan karena usaha kita,
Ya alhamdulillah. Punya itu ujian, tidak punya itu Maka yang penting adalah bagaimana kita berusaha di dunia ini agar bisa lulus uji. Maka ada pelajaran yang mesti diikuti, yaitu Al-Qur'an. Lah sekolah kalau tidak belajar nanti ujian bisa apa enggak? Makanya di dunia ini mesti belajar terus Quran supaya ujian demi ujian dari Allah itu kita bisa jawabnya. Ya, karena syariat adanya di dalam Al-Quran. Kalau tidak dekat, tidak baca, tidak kajian, tidak mencatat, tidak mendengarkan ceramah, tidak mendengarkan murotal Qurannya. Kalau hari-hari gedebak sibuk ini, itu ini, tidak ada Qurannya. Lagi sholat juga batal lagi gara-gara apa? Hujan, jemuran belum diangkat, sholat dibatalkan. Ya. Nanti lagi sholat lagi batal lagi. Kenapa? Rasa-rasanya api belum dimatikan. Ya, sudah pokoknya kalau sudah dunia kita repot sama dunia, ibadah tuh bisa kacau. Ya, Umi ingat ya, amalan yang pertama kali dihisab adalah, Masya Allah, tidak ada hadiah. Jawabnya banyak semuanya. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Di dunia yang diwajibkan 5 waktu, betul? Selain 5 waktu banyak sholat sunnah, betul? Semuanya itu yang akan dihisab pertama kali. Tapi saya ngurusin anak yatim, tetap sholat yang dihisab duluan. Saya tuh berbakti pada orang tua, sholat yang dihisab duluan. Saya tuh patuh taat ngurus suami, sholat yang dihisab duluan. Saya ngurus anak dari pagi sampai pagi, pokoknya tak berikan semua daya upayaku, sholat dihisab duluan. Aku mendukung dakwah, aku menegakkan dakwah, sholat dihisab. Maka hidup kita kepentingannya adalah sholat. Lainnya itu sekedar sampingannya sholat. Hidup kita yang utama nunggu subuh, nunggu dhuhur, nunggu asar, nunggu maghrib, nunggu isya, dan mengisi dengan sholat-sholat sunnah diantaranya. Masih ada jam-jam lain karena sholat 10 menit kah, 20 menit kah, 30 menit kah. Jam yang lainnya apa? Lah itu baru diisi dengan amal soleh. Tapi keutamaannya sholat. Ya, ini semua kita sedang bicara hijrah. Karena banyak di antara kita, termasuk teteh sendiri, sholat itu justru kayak nyempil gitu. Kayaknya hidup kita tuh riwes sama ini mesti dikerjain, ini belum, habis ini mesti ini. Ya kok udah sholat dulu sebentar, ini lagi. Kayak bukan sholat yang utama. Ya, padahal itu yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Ini pun hijrah. Ya, ini kan kita ngobrol tentang hijrah. Nah kalau soal begitu, jadi apa yang mesti dihijrahkan? Ya perasaan kita, perjuangan kita. Namanya azan, kan perjuangan kita masing-masing. Apa kamu langsung sholat, apa masih pakepuk, ya repot ini repot itu gitu, ya kan? Aduh cucianku belum diangkat, aduh hujan, bininya bingung langsung. Ini baca Fatihah udah apa belum sih gitu? Suratnya apa? Begitu sampai Allahumma hamidah, ini rakaat berapa sih? Wah kacau sudah sholatnya sudah. Kacau. La haula wala quwwata illa billah. Maka kata Nabi, bukan amalanmu yang akan memasukkanmu ke jannah, tapi rahmatnya Allah, ya, kasih sayang Allah, keridhaannya Allah sama kita. Karena kalau amalan kita yaitu lagi sholat ingat jemuran, bingung sholat dulu apa jemuran dulu, padahal ngerti yang pertama dihisab adalah sholat, tapi kok dibatalkan ngurus jemuran. Nah ini ya, kita sholat nangis, bercucuran air mata. Kamu kok kalau sholat khusyuk banget? Aku sedih, suamiku ini loh tugasnya jauh, sudah 2 bulan gak bisa pulang. Kenapa? Pandemi. Ya, sholat nangis, kayaknya khusyuk, ternyata bingung sama suami gak bisa pulang karena pandemi. Gitu ya. Jadi khusyuk rendah itu, bingung khusyuk rendah ya. Nangis sih, tapi sambil baca Fatihah nanti suami terus.
Ya. Nah, terus kita ngapain teh? Beramal ibadah, beramal salih di dunia. Karena itulah jalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan keridhaan Allah ya lewat situ.